wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Hairul Musairi, mahasiswa Universitas Pamulang dengan mata kuliah Kemampuan Dasar Mengajar. Izinkan saya menyampaikan hasil dari rangkuman yang telah saya pelajari. Di sini ada pembahasan tentang konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran secara sederhana dapat dipahami sebagai proses interaksi yang direncanakan untuk membantu seseorang memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Ini bukan sekadar proses mentransfer informasi dari seorang pengajar ke pelajar, melainkan transformasi internal yang menetap. Pembelajaran itu sebuah sebuah upgrade diri. Ini bukan hanya duduk mendengarkan guru atau dosen berbicara di depan kelas. Pembelajaran itu lebih ke interaksi antar seseorang guru atau dosen dengan seorang murid. Jadi pembelajaran itu adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh pendidik supaya terjadi proses transfer ilmu, penguasaan kemahiran, dan pembentukan sikap pada si pembelajar. Prinsip-prinsip pembelajaran yang umum, ya ini ada prinsip motivasi, yang dimana siswa harus memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Terus ada prinsip aktivitas, ya ini siswa harus aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya pasif menerima informasi. Terus ada prinsip pengalaman, siswa belajar lebih baik melalui pengalaman langsung. Terus ada prinsip umpan balik, ya ini dimana siswa harus menerima umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai komponen yang bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang efektif bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman baru. Tujuan pembelajaran, ya ini menentukan apa yang diharapkan siswa pelajari atau capai secara proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, tujuan ini haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas pada waktu tertentu. Tujuan pembelajaran merupakan aspek atau kunci dalam perencanaan pembelajaran yang memberikan arah dan fokus pada proses belajar mengajar. Kurikulum adalah sebuah rencana yang mengukur dan terorganisir. Kurikulum adalah sebuah rencana yang terstruktur dan terorganisir yang mengatur apa yang harus dipelajari siswa, bagaimana materi tersebut akan dipelajari, dan bagaimana pelajaran mereka akan dinilai. Metode pembelajaran adalah serangkaian strategi atau pendekatan yang digunakan oleh guru atau fasilitator untuk mengorganisir dan menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dengan cara yang efektif. Media pembelajaran, ya ini merupakan alat atau teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses yang paling penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengukur kemajuan siswa. Lingkungan pembelajaran, ya ini adalah konteks di mana pembelajaran terjadi yang mencakup faktor-faktor fisik, sosial,
psikologis yang mempengaruhi proses pembelajaran. Kesimpulan dari rangkuman saya, ya ini pembelajaran itu bukan cuma soal guru yang bicara menjelaskan dari murid, bukan soal guru yang bicara menjelaskan dan murid mendengarkan. Pembelajaran adalah sebuah sistem yang hidup di mana interaksi aktif antara kita sebagai mahasiswa, dosen sebagai pemandu, dan materi sebagai medianya. Intinya dari pembelajaran yang berhasil bukan terletak pada seberapa banyak materi yang kita hafal, melainkan pada seberapa jauh pola pikir, sikap, dan kemampuan kita berubah menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.